Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, baru beberapa hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Ada hal yang penting yang perlu saya sharekan pada saat ini. Yang pertama, Dia, Yesus, hidup. Dalam Yohanes 20 ayat 19, ayat ini menegaskan bahwa Yesus hidup. Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya yang waktu itu sedang dalam ketakutan. Murid-muridnya mengunci diri di satu tempat. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Murid-muridnya bersuka cita karena mereka melihat Yesus hidup. Kehadiran Yesus membuktikan bahwa Dia hidup. Dia sudah bangkit. Dalam satu bagian Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, Yesus menampakkan diri kepada lebih daripada 500 murid-murid sekaligus. Dan kebanyakan di antara mereka yang melihat Yesus memang hidup masih ada. Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang hidup. Juru selamat kita adalah Tuhan yang hidup. Masihkah saudara meragukan eksistensi Tuhan kita? Yang kedua, ada janji Bapa bagi kita yang percaya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat, janji Bapa di sini memberikan Roh Kudus. Murid-muridnya diminta untuk tetap tinggal di Yerusalem, menunggu penggenapan janji Bapa. Mereka diminta bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Murid-muridnya Yesus tiba-tiba menjadi luar biasa. Mereka bersaksi dengan berani. Banyak orang percaya. Banyak orang diubahkan oleh Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Apakah saudara percaya akan janji ini? Mari kita tingkatkan ketekunan kita dalam mengiring Yesus. Bangkitkan semangat Roh Kudus di dalam diri kita. Jadilah saksi-saksi Tuhan di mana saja kita berada. Yang ketiga, kita perlu tahu Dia, Yesus, akan datang kembali. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19 ada perumpamaan tentang seorang yang akan berpergian jauh. Dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang mendapat 5 talenta, ada yang mendapat 2 talenta, bahkan ada yang dapat 1 talenta, sesuai dengan kemampuannya. Lama sesudah itu, datanglah tuannya, meminta pertanggungan jawab kepada hamba-hambanya. Kita sudah tahu ending dari perumpamaan ini. Saudara, berapa talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara? Apakah 5, 2, atau 1? Ketika Yesus datang kembali, Dia akan tanya, sudahkah kita siap mempertanggungjawabkannya? Jangan sampai seperti hamba yang malas, yang jahat, tidak bertanggung jawab. Kita akan dicampakkan ke dalam api neraka, ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara, Tuhan pasti datang.
cepat sadar, masih ada kesempatan buat saudara. Tuhan mengasihi saudara. Selamat hari Minggu. Amin. Shalom. Sahabat sepelayanan kami yang kami cintai di dalam Tuhan Yesus, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita agar saudara dan saya hidup penuh dengan keyakinan dan ketabahan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga akan menyerahkan segala kekhawatiran, kegelisahan yang ada di dalam kehidupan kita. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, dan dilanjutkan dengan kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata kepada kita, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perhatian Tuhan kepada kita cukup luar biasa, sangat besar, dan apa yang dilakukan Tuhan tidak seperti yang dilakukan oleh manusia, dan bahkan perhatian Allah terhadap kita sungguh luar biasa. Demikian pula apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, agar saudara dan saya sekali lagi akan mencukupkan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Apapun yang saudara dan saya terima, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan terhadap saudara dan saya nyata. Seperti apa yang dikatakan dalam ayat 5, Ibrani 13 ayat 5 tadi, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dalam kitab 1 Petrus kita diajak untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan memelihara kita. Dan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 juga berkata kepada kita, supaya saudara dan saya tidak khawatir, tetapi kita diajak untuk menyerahkan segala keinginan kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang akan menolong kita, memimpin kita, menyertai kita, mengatur segala kebutuhan kita, mengatur segala kehidupan kita, dan Tuhan yang akan menolong dalam kehidupan semua anak-anaknya. Marilah saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang kita masih diperkenankan untuk menghirup udara segar, mari kita berserah kepada Tuhan, sumber segala kehidupan, sumber segala berkat, sumber segala pemeliharaan yang ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk kehidupan kami, dan kami menyerahkan segala kekhawatiran kami,
Dan kami tidak akan takut oleh karena Tuhan yang beserta dengan kami, yang akan memberkati di dalam kehidupan setiap umat-Mu, setiap orang yang bersandar kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.